Saudara Tony mengalami drop sehingga harus masuk ke ruang ICU. Saat ini sedang berada di ruang isolasi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen, follow Instagram Rizky Lubis, FB, TikTok. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Tadi saya menonton video, saudara. Dalam video tersebut saya melihat ada seseorang yang dulunya beragama Kristen, mualaf, masuk Islam, dan kami lihat di video itu orang ini sakit keras, yang menurut saya sakitnya sudah kronis ya. Saya mau menanggapi video ini bukan bertujuan untuk menyakiti keluarganya, bukan menyakiti yang sakit ini, dan juga bukan untuk menghakimi. Namun saya menanggapi ini supaya kita yang belum mualaf ya atau murtad, jadi kalau Kristen juga itu namanya murtad kalau dia pindah ke keyakinan yang lain. Nanti ada ayatnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikan kita orang percaya, bukan tujuannya untuk orang ini. Ini pelajaran bagi kita supaya kita tidak meniru apa yang diperbuat orang ini. Begitu ya. Mari kita doa dulu. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja, jagai lidah mulut bibir hamba-Mu supaya tidak mengucapkan kata-kata hujat, hinaan, cacian, makian. Tapi biarlah kata-kata hamba-Mu ini bertujuan untuk kami, orang-orang yang percaya Tuhan, biar tetap setia kepada Tuhan, sehingga hidup kami di dunia, di bumi, di akhirat, bahagia dan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita saksikan videonya langsung ya. Assalamualaikum, alhamdulillah saya hampir tiap hari sekarang sering didampingi Kodoni. Kita belum tidur nih kalau 2 hari ya. Ya. Alhamdulillah malam ini juga alokasi pahala. Kita nengok mualaf kita dan kewajiban kita membantu mereka yang merantau jauh-jauh, terus sudah masuk Islam, dijauhi lingkungan, dijauhi keluarga, dijauhi teman-temannya ketika susah seperti ini, harus kita bantu. Karena ternyata di masjid yang dia biasa itu kan udah bukan mualaf. Iya sih udah bukan mualaf, tapi dia sekarang kritis masuk ICU. Masa iya untuk membantu harus tanya, oh dia udah bukan mualaf. Yang pasti dia Islam, yang pasti dia Muslim, dan seorang Muslim harus membantu Muslim lainnya. Iya, terima kasih kok dokumennya. Mudah-mudahan dokumentasi ini bisa bermanfaat. Kita ambil hikmahnya dan Allah sendiri yang bicara kepada kita untuk membantu orang itu nggak perlu tanya dia mualaf atau bukan. Gitu kan ya? Ya. Ini kita simak kondisi di dalam bagaimana. Namanya Tony, doakan, kondisinya kritis sekali. Berat badannya tinggal 39 kilo, tingginya 172. Umurnya 25. Itu tinggal tulang. Ya. Itu yang tadi saya kenapa sampai ke sini karena sampai ada permintaan, oh ini butuh biaya ini. Ya masjid gimana? Masjid bilang udah bukan mualaf lagi, jadi nggak dibantu. Nah, Sejak kapan ada hadis dan Al-Quran yang mengatakan kalau bukan mualaf gak usah dibantu, bukan penerima mustahik, dia muslim, dia usaha. Saya nggak sebut masjidnya, tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita lihat bagaimana kondisinya, umur di tangan Allah. Nah, malam hari ini saya sama Ko Aning mengunjungi saudara Tony, seorang mualaf juga ya, dari turunan juga yang mempunyai sakit Keturunan, bukan tanjakan. tanjakan. Oh iya. Sudah hari ketiga saudara Tony mengalami drop sehingga harus masuk ke ruang ICU. Saat ini sedang berada di ruang isolasi untuk sebelum masuk ke ruang ICU. Kami mendoakan supaya saudara Tony supaya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini videonya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal saya sudah katakan ya, saya menanggapi ini bukan untuk yang sakit ini, dan juga bukan untuk keluarga yang sakit, dan juga bukan untuk kedua
ustadz ini atau 2 orang yang mengunjungi dia, bukan untuk itu, apalagi untuk sengaja mau menghina mereka, tidak, atau untuk sengaja menyakiti mereka, tidak. Ya, karena itu pilihan masing-masing ya. Siapa juga yang mau memilih meyakini agama apapun, meyakini Tuhan yang seperti apapun, itu adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi ya, terkhusus agama yang sudah diakui oleh negara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus, saya di sini menanggapi video ini untuk mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi ada ayat-ayatnya ya. Di sini dikatakan di Alkitab begini saudara, ya. Namun yang murtad lagi, Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, jadi Alkitab katakan di sini yang murtad lagi. Dengan kata lain, dulu udah ikut Yesus, ya, sungguh-sungguh ikut Yesus, terus murtad, tidak mengikut Yesus atau pindah kepada keyakinan yang lain. Nah, itu murtad, ya. Jadi datang lagi, terima Yesus Kristus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin dibaptis lagi, tapi murtad lagi. Ya, karena di sini ada 2 kali, namun yang murtad lagi, berarti dia udah 2 kali murtad atau beberapa kali murtad. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Tetapi di sini koma saudara, jangan kita langsung putus asa. Kalau di antara saudara yang nonton ini mungkin ada yang sudah murtad, yang sudah tinggalkan Yesus ya. Jadi tinggalkan Yesus itu bukan hanya sekedar pindah ke agama lain. Tinggalkan Yesus itu tetap bisa aja dia Kristen, tapi dia nggak lagi mau memuji Tuhan Yesus, menyembah Yesus, tidak lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu juga meninggalkan Tuhan namanya ya. Jadi hingga mereka bertobat, masih ada saudara pintu pertobatan ya. Kalau bertobat ya masih bisa ini ya. Tapi kalau nggak bertobat nggak bisa, karena dia sudah menyalibkan lagi Yesus Kristus bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 6. Saudara, kalau Anda baca baik-baik Alkitab ya, Yesus pernah berkata ya, kalau kau menghujat anak manusia, aku ampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, tidak ada ampunan. Ya, saudara, konteksnya itu Yesus sebagai anak manusia dan itu belum kebangkitan. Memang tugas dia adalah untuk mengampuni karena menebus setiap orang yang berdosa. Contoh ya, waktu di Lukas pasal 5 ayat 20 sampai seterusnya, waktu dia nyembuhkan orang penyakit lumpuh, apa kata orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat? Ya, siapakah orang ini sehingga mengatakan dosamu sudah diampuni? Tapi Yesus jawab lagi kan? Dia katakan apa? Hatimu begitu jahat. Hatimu begitu jahat. Ya, anak manusia dia bilang bukan hanya sekedar bisa membangkitkan orang lumpuh, tapi juga mengampuni dosa. Makanya dia bilang mana lebih mudah mengatakan, hei orang lumpuh jalanlah, daripada dosamu sudah diampuni. Mana lebih mudah? Ya kan? Kalau hanya ngomong dosamu sudah diampuni, semua orang bisa hanya ngomong doang. Tapi dia buktikan dengan mujizat juga. Saudara, jadi konteksnya ya, Anda cari sendiri ayatnya. Nanti kalau saya bahas tuntas lama sekali ya. Jadi di situ konteksnya Yesus itu sebagai anak manusia yang misinya untuk menebus dosa. Tapi Roh Allah, itu Roh Kudus itu Roh Allah, itu yang diam di dalam diri Tuhan Yesus, itu nggak bisa dihujat. Karena waktu itu Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, orang yang kerasukan setan. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi justru mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa pengusir setan. Makanya Yesus bilang, kalau kau menghujat aku, anak manusia, aku ampuni. Tapi menghujat Roh Kudus,
Maksudnya roh Allah yang menguasai hidupnya karena dia kepenuhan kealahan itu Kolose 2:9 ya. Jadi nggak ada ampunannya lagi. Jadi di sini ya, kalau orang itu sudah murtad lagi sulit diperbaharui. Tapi kalau benar-benar sungguh-sungguh bertobat masih bisa datang kepada Yesus ya. Jadi apa yang terjadi atas saudara kita yang mualaf ini peringatan bagi kita semua. Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Ya. Entah itu orang bilang azab Allah. Entah itu dibilang hukuman Tuhan. Entah itu dibilang kebetulan. Entah itu dibilang ya memang ya dia sakit. Dan seterusnya dan sebagainya. Ya itu perspektif berbeda-beda. Pandangan orang berbeda-beda. Silakan saja. Tapi kenyataannya kan yang mualaf ini begitu kan. Nah, udah lihat kan? Tadi kan? Saya bacakan ayat yang berikutnya ya. Di dalam Matius. Ini buat kita ya, orang percaya. Jadi tujuan tadi bukan untuk orang itu. Itu hanya sebagai apa ya? Kisah yang memberikan pelajaran buat kita untuk kita tidak melakukan seperti yang dia lakukan tadi ya. Matius 10:38. Ya, di sini dikatakan apa? Matius 10 ayat yang ke berapa tadi? Sebentar ya.